Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Gustiawan, NIM 2203332058. Baik, saya akan membahas materi dari mata kuliah MKP Perencanaan Desa Terpadu, yaitu materinya landasan pembangunan desa. Yang pertama yaitu kerangka hukum. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga sekarang ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintah daerah termasuk desa sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, 44 Tahun 1950, 1 tahun 1957, 18 tahun 1965, 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. 6. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan. Kegagalan disebabkan 1. Pembangunan dilaksanakan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat marginal yang tersebar di desa. 2. Terjadinya kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan dalam mengejar target pendapatan negara. 3. Perencanaan pembangunan bersifat top-down planning yang menempatkan warga masyarakat desa sebagai objek, bukan pelaku dalam kurung subjek atau subjek. 4. Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat atau atas dan dilaksanakan oleh instansi provinsi dan kabupaten. 5. Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak semua strategi yang berasal dari luar tatanan akan efektif. Bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontraproduktif. Komponen tatanan adalah sesuatu yang sifatnya sangat tergantung pada nilai, kelembagaan, dan bahkan dengan aspek sosial budaya, sehingga aspek-aspek itu seyogyanya tidak dirubah serta-merta meskipun strategi tersebut hasilnya di lain tempat cukup efektif. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam proses pemberdayaan adalah penyesuaian budaya dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi. Kemandirian lokal. Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya pemberdayaan dengan prinsip sentralisasi, deterministik, dan homogen merupakan kebijakan yang harus dihindari. Karena itu, upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom di mana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman yang dikandungnya. Prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan ada dua. Yang pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta. Partisipasi. Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal sebagai The Rio Earth Summit tahun 1992 yang ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan tentang kependudukan, pembangunan, perkotaan, gender, dan pengembangan sosial
telah memilih kemitraan sebagai pendekatan sentral untuk mencapai Agenda 21 pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1997, dalam pertemuan World Bank dan IMF, dinyatakan bahwa keikutsertaan atau partisipasi merupakan agenda pembangunan masyarakat internasional. Dalam forum ekonomi dunia ini, Davos Sekjen PBB menekankan perlunya partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sebagai inti tujuan PBB. Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, implementasi otonom di tingkat kabupaten atau kota dikenal dengan 3 bentuk. Otonom yang bertanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah berupa tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan hidup demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan keserasian hubungan pusat-pusat daerah dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi luas merupakan keleluasaan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang pemerintah kecuali bidang politik, negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan lain-lain diatur dengan peraturan pemerintah. Otonomi desa. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa dalam satu kesatuan wilayah perdesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa lampau, ciri-ciri paling kuat pemerintah desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal keuangan. Mobrianto 2000. Otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai daerah yang bersifat istimewa dan mandiri memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksanaan administrasi kabupaten atau kecamatan dalam kurung Hai Hawaii Widyaya 2003. Pengaturan tentang kewenangan pemerintah desa bergeser seiring pemberian wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Pemerintahan pusat dan daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi berperan sebagai fasilitator, yaitu pemberian pedoman, arah, bimbingan, pelatihan termasuk pengawasan representatif terhadap peraturan desa dan APBD. Sekian dan terima kasih materi yang saya bahas hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.